dan ini adalah kota pertama di program GP Hub Road to Indonesian GP 2025. Jadi Makassar kita jadikan kota pertama yang kita kunjungi. Spesial. Karetnya 2. Nah, ITDC ini karena kita merupakan pemilik kawasan gitu, kita dipercaya sampai saat ini mengembangkan 3 kawasan. Yang pertama itu yang paling lama ya, ada Denusa 2 di Bali. Yang kedua, kawasan yang kita kembangkan itu adalah The Mandalika yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga, yang paling baru, kita punya kawasan namanya The Golomori di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo. Yang di Mandalika positioningnya itu sebagai sportainment destination. We combine sport dan entertainment. Jadi orang ke Mandalika nggak harus mesti pecinta otomotif. Gimana caranya masyarakat di sana itu benar-benar merasakan keberadaan ITDC dan MGPA, bahkan sirkuit ini sebenarnya itu bukan musuh bagi mereka, tapi kita bawa kok hal-hal yang baik untuk mereka. Pimpinan lombanya sendiri yang di Indonesia hanya ada 3 yang bersertifikat. Salah satunya asli NTB, dan itulah yang akan memimpin balap MotoGP tahun ini di Mandalika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Kemarin kita punya konten baru namanya Portal Media Sport. Sekarang episode ketiga. Alhamdulillahnya saya langsung dapat tokoh nasional sebenarnya. Saya langsung dapat tokoh nasional. Kita mau bicara tentang MotoGP. Ini MotoGP ini olahraga mahal. Jadi sebentar kita nanya. Di depan saya di studio hari ini sudah ada sebentar saya nanya dulu namanya nih. Ada Mbak Gresita Siahaan, stakeholder dan PR ITDC. Mudah-mudahan bukan temannya Niko ini. Sama ada Samsul Purba, Bapak Wakil Direktur Utama MGPA. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sudah siang ya. Selamat siang. Siang. Ya, benar ya. Ini temannya Niko bukan? Saudara. Bukan. Agak ngaku-ngaku ya. Mbak. Yes. Udah berapa hari di Makassar? Bapak berapa hari? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari kita sudah di Makassar. Ngapain? Yang jelas bekerja ya. Bukan ya iyalah. Kemudian kalau mau liburan emang Mandalika. Nah itu. Kalau di sini makan coto sebenarnya. Nah enggak, kalau di kamera kita harus bilang kerja dulu. Wakil direkturnya di sebelah kok, santai aja. Karena kan makannya jalan-jalan nih sama beliau. Saya kan ngantarkan yang muda-muda. Di backup ini. Udah makan coto. Udah makan apa di Makassar? Sudah makan konro. Sudah makan pisang epe. Oh ya. Wah, udah banyak. Udah banyak. Coto Makassar yang belum kesampean ini. Coto Makassar belum ya. Nanti buka puasa kita coba. Iya. Puasa makanya kan pertanyaannya itu, ke Makassar puasa-puasa ngapain sebenarnya Bapak? Ya ini ketemu tanggal 3 sampai 5 kita ada event 3 sampai 5 Oktober kita ada event di Mandalika. MotoGP nih yang keempat. Persiapannya gimana sih? Iya. Terima kasih dulu ini Sal ya, Pak. Sal ya. Sal aja. Ya, cocok kalau gitu. Jadi terima kasih nih teman-teman di Makassar sudah menyambut kami sangat positif ya dari sejak kemarin. Mulai dari 2 hari yang lalu sebetulnya kita sudah bersilaturahmi ke Pak Gubernur, ke Pak Wali Kota, terus tadi malam juga kita menghadiri acara IMI Awards ya. Ikatan Motor Indonesia. Iya, Ikatan Motor Indonesia. Nah, kehadiran kita di Makassar ini untuk memberitakan ataupun mendatangi teman-teman penggiat dan penggemar motorsport terutama roda 2 di Makassar dan Sulawesi Selatan untuk memberitakan gelaran MotoGP Mandalika atau kita sebut dengan Indonesian GP yang kali keempat dilakukan tahun ini di Pertamina Mandalika International Circuit di Lombok. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita sapa langsung teman-teman kita di Lombok, dan ini adalah kota pertama di program GP Hub Road to
Indonesian GP 2025. Jadi Makassar kita jadikan kota pertama yang kita kunjungi. Spesial. Karetnya 2. Kayak gado-gado. Nggak, ya itu pertanyaannya. Kenapa pilih Makassar, Pak? Pertama, Pak. Ya, sebenarnya banyak alasannya ya, banyak pertimbangannya. Pertama dari tren penjualan tiket kita memang Makassar ini selalu pada posisi yang bagus ya. Trennya dari tahun ke tahun meningkat gitu ya. Duit anak Makassar banyak berarti, Pak. Nah, ini nanti yang mau saya sebutkan berikutnya. Dan yang ingin kita tanyakan, Mas. Nah, di situ kita melihat ya bahwa willingness ataupun keinginan masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan untuk datang ke Mandalika itu cukup tinggi ya, dan memang tinggi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dari gelaran acara kita di Mandalika selama ini seperti Mandalika Racing Series, Asian Road Racing Championship, itu memang ada beberapa pembalap top yang memang asal Sulawesi Selatan yang berlaga di Mandalika. Nah, terus kemudian kita perhatikan beberapa sirkuit di Sulawesi Selatan setiap melakukan kejuaraan road race underbone, penontonnya kan luar biasa meledak ya, rame sekali, dan ini kompetisinya seru. Terus kita lihat juga IMI-nya aktif ya. Dari situ kita melihat, wah ini luar biasa nih masyarakat Sulawesi Selatan minatnya terhadap motorsport ini. Jadi itulah pertimbangan kita untuk kenapa kita jadikan Makassar sebagai GP hub pertama kita. Oh iya, yang terakhir adalah kalau dibicara jarak tempuh menggunakan pesawat kan hanya 50 menit ya, dari Makassar ke Lombok, walaupun memang saat ini penerbangannya baru 3 kali seminggu ya. Mahal pula, Pak, katanya, Pak. Ya, tapi masih lebih mahal dari Jakarta, ya kan. Jadi dengan jarak tempuh yang tidak terlalu lama, tentu membuat masyarakat itu bisa menjadikan Lombok itu sebagai pilihan destinasi, terutama destinasi motorsportnya, ya, gitu kira-kira. Pak, kalau Bapak tadi bilang bahwa antusiasme anak Makassar itu tinggi, Pak, saya bisa jawab tuh, Pak. Iya benar. Iya, kenapa? Sepanjang jalan pertaraan itu banyak motor liar itu, Pak. Apakah itu menjadi penanda? Ini serius, Pak. Karena maksud saya begini, olahraga itu kan kemudian bisa jadi saluran buat yang kayak gini-gini tadi kan. Artinya dibawa ke yang benar, ranah positif gitu kan. Ya akhirnya olahraga masuk tuh di situ. Betul. Tuh. Iya, daripada dia di jalanan kan. Mending kita kasih jalanan yang bener ya. Sorry. Saya ini sangat awam olahraga sebenarnya. Saya sangat awam olahraga. Satu-satunya olahraga yang saya tahu itu cuma Juventus saja, Mbak, sebenarnya. Bola ya. MGPA ini apa sih? FIFA-nya apa sih? Ini ITDC ini apa sih? Oke, mungkin aku bisa bantu jelasin ya. So, salam kenal. Ya, untuk pendengar, ada sapaannya nggak sih sama teman-teman? Kawan ya. Kawan portal. Kawan portal ya. Agak kareba kawan portal ya kan. Udah belajar ya. Udah hafal. Jadi tadi bumbu-bumbunya kontrolnya kan mengalir lah. Nah, jadi sebenarnya ITDC itu adalah Injourney Tourism Development Corporation. Itu adalah perusahaan pengembang dan pengelola kawasan. Jadi kita memang mainnya sekarang itu real estate lah, Mas, secara generalnya. Secara gampangnya. Tapi kita mulai bertransformasi 1 tahun belakangan ini menjadikan proses atau jenis bisnis kita ini nggak hanya di real estate saja sebenarnya, tetapi kita mulai memasukkan dengan aktivasi atau experience. Nah, yang mana makanya tidak jarang mungkin dalam beberapa tahun belakangan ini ada beberapa event-event yang memang kita galakkan lah seperti itu. Nah, ITDC ini karena kita merupakan pemilik kawasan gitu, kita dipercaya sampai saat ini mengembangkan 3 kawasan. Yang pertama itu yang paling lama ya, ada The Nusa Dua di Bali. Itu kawasan milik ITDC. Oh, Nusa Dua itu iya, ITDC yang banyak hotel-hotel mewah ya kan itu. Kalau kita bicara rapat-rapat internasional. Nusa Dua Bali. Yes, G20 kemarin gitu kan. ITDC tuh. ITDC yang punya kawasannya. Jadi itu hotel-hotel itu jatuhnya menyewa lahan di kita. Itu tenan-tenan kita nih gitu kan. Duitnya jadi banyak. Landlord lah kita ya kan, tuan tanah. Sir. Yang kedua, kawasan yang kita kembangkan itu adalah The Mandalika. Yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga, yang paling baru, kita punya kawasan namanya The Golomori di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo. Jadi ITDC ini
sebenarnya ITDC ya. Yes, sebutnya ITDC aja. ITDC ini tidak hanya mengembangkan satu wilayah, tidak cuma Bali, mentang-mentang Nusa Bali udah mapan nih ceritanya. Udah settle. Nah, tapi enggak, kita pindah ke NTT, pindah ke NTT. Apa mungkin gini ya, pemerintah melihat kali kesuksesan kita mengembangkan Denusa 2. Ya kan? Melihat kesuksesan membangun atau mengembangkan Nusa 2 ini sehingga bisa stabil sampai sekarang usianya 51 tahun. Kemudian diberikanlah penugasan baru dengan Mandalika. Itu mungkin dasarnya, Mas. Makanya sekarang cara-cara yang kita buat di Bali itu kita mau coba adopt dan modifikasi sedemikian rupa bagaimana caranya juga bisa mengaktifasi nih lahan-lahan yang ada di Mandalika dan di Labuan Bajo ini. Nah, karena bertransformasi tadi sekarang fokusnya nih makanya sering lagi kita gaungkan Mandalikanya kan. Iya. Nah, tapi dari 3 kawasan tadi ini Mas, sebenarnya positioningnya ini beda-beda. Kalau kita bicara Bali atau Nusa Dua itu kita tempatkan sebagai destinasi untuk yang family friendly kali ya. Jadi orang-orang yang mau tenang ya kan. Honeymoon tuh cocok tuh di sana. Atau mungkin retirement yang pensiunan itu cocok juga tuh ke sana. Walaupun sampai sekarang kita juga masih terus mengupayakan kawasan ini biar nggak dikenal orang sebagai kawasan yang cocok untuk orang tua aja. Jadi kita rejuvenate. Kita buat itu diremajakan terus. Jadi siapapun mau anak-anak kecil, orang-orang yang muda, keluarga-keluarga baru itu bisa tetap menikmati kawasan kita. Nah, di Nusa Dua tuh. Di Nusa Dua tuh. Yang di Mandalika positioningnya itu sebagai sportainment destination. We combine sport dan entertainment. Jadi orang ke Mandalika nggak harus mesti pecinta otomotif. Walaupun kita punya sirkuit di sana, Pertamina Mandalika International Circuit sebagai traffic puller, Mas. Itu kita jadikan biar orang tahu di Mandalika kita punya sirkuit. Tapi di luar dari sirkuit ini sebenarnya banyak sekali destinasi atau spot-spot yang bisa kita kunjungi untuk menghabiskan waktu di Lombok. Nah, yang ketiga di Golomori kita punya Golomori Convention Center. Jadi destinasi ini untuk MICE sebenarnya. Jadi untuk teman-teman meeting kemarin itu 2023 kita pernah ada KTT ASEAN ya. Itu salah satu meetingnya itu ada rangkaiannya terjadilah di Golomori ini seperti itu. Jadi tiga-tiganya ini sebenarnya beda. Cuman sekarang fokus kita ini sangat-sangat menempatkan itu di Mandalika ya fokusnya. Kenapa ya, memang karena lahan kita luas sekali di Mandalika itu 1.100 sekian Mas, 1.175 hektar. Dan yang baru kepake itu jalan kaki lama, Mbak. Bahkan nyampe. Satu kecamatan. Jadi kalau kita ke sana itu ya bisa dikatakan yang lahan yang baru terutilize itu masih sekitar 29%. Jadi masih luas banget ini sebenarnya untuk pengembangannya, masih banyak. Dan sampai sekarang memang kita bergerak terus untuk bisa menggait para investor ya, untuk bisa masuk ke sana, mau buat pedestrian, mau buat perhotelan. Itu bisa banget lah di sana, mau villa apapun itu, restoran. Sekarang memang lagi masif sih, investor lagi pada masuk ya. Saya dengar Mandalika adalah salah satu sirkuit dengan pemandangan terindah di dunia. Jelas. Itu menjual itu susah nggak sih? Nah, sebenarnya kalau melihat keindahan Indonesia kan di setiap sudut kan indah ya, Mas, Indonesia ini ya kan. Di depan saya juga indah kok. Indonesia. Nggak, Grace, sorry. Nah, namanya Grace bukan indah. Kan Grace cantik juga. Kalau itu boleh lah. Makasih ya. Nah, tadi mungkin sebelum aku lanjut ke situ, Mas, MGPA ini kaitannya ke ITDC apa gitu kan? ITDC ini tadi kan punya 3 kawasan. Jadi punya 2 anak usaha juga nih ITDC, ada namanya INP dan INU. Utilitas dan properti. Nah, INP yang properti ini punya anak MGPA, MGPA yang akhirnya kita khususkan untuk pekerjaannya atau tanggung jawabnya itu adalah sebagai operator sirkuit kita. So it means apapun itu kegiatan di dalam sirkuit sudah pasti di bawahnya Pak Samsul dan teman-teman MGPA, termasuk MotoGP, ARRC, atau mungkin kita pernah WSBK, itu semuanya udah di bawah komando beliau-beliau seperti itu, Mas. Nah, itu tadi di persoalan super prioritas itu tadi. Gimana? Apakah sulit untuk sulit coba mengembangkannya? Baru 29% kok. Sebenarnya kalau dikatakan sulit, ya pasti adalah, Mas, proses-proses yang membuat kita
ngerasa aduh ini gimana ya, apalagi mungkin pasca Covid ya. Iya. Kan semua kita Semua, Mbak. sangat-sangat terbanting. Media juga kena, Mbak. kan? Jadi mungkin ada beberapa hal yang rasa-rasanya kemarin sebelum Covid kayaknya deal nih gitu kan ya. Iya. Tapi kan setelah Covid banyak para investor yang wait and see dan lain-lain. Tapi sekarang memang bisa kita lihat lagi trennya itu mereka udah mulai ngelihat dan ngelirik. Kenapa? Karena aktivitas di sirkuit kita ini masih tetap menjanjikan gitu loh Mas. Sepanjang tahun 2024 kemarin itu bisa dikatakan 265 hari atau keterisian sirkuit kita dari 365 hari setahun loh. Widih. Jadi bisa dikatakan kasarnya nih tiap hari tuh ada aja aktivitas di sirkuit. Iya. Tiap hari mau track day apapun itu. Sekarang ada banyak juga lah inovasi yang dilakukan Pak Samsul dan teman-teman di sana yang membuat sirkuit itu atau Mandalika itu jangan terdengar terlalu eksklusif sehingga orang takut masuk. Iya, Sebenarnya iya. banyak banget kita mau lampak, mau ngapain itu nanti dijelasin sama Pak Samsul lah. Banyak program keren dari MGPA. Nah, karena itu akhirnya sekarang investor ngelihat, oh, ternyata ketika kita ke Mandalika banyak yang bisa dilakukan. Satu. Kedua, setelah MotoGP usai, ternyata banyak event Iya. juga. Jadi Iya. sirkuit itu nggak kosong Iya, gitu loh. iya, iya, Jadi iya. mereka pun ngerasa, oke, kita akan buat apa nih sekarang, restoran itu udah Iya, banyak banget Mas. Mau cari makanan apa aja udah ada nih lengkap. Kita Iya. Kuta Lama, Kuta Baru nama daerahnya. Itu udah lengkap banget makanan, mau western, mau Indonesian food, Chinese Contoh food. ada nggak di sana? Nah, Ada rumah makan bisa. Sulawesi Namanya Rumah Nggak, Makan saya- Sulawesi. Seminggu nggak makan coto sakit kepala. Siap, bosku. Bapak Gubernur tolong diangkat jadi duta. tolong diperdengarkan serius itu. Wih. Pak. Saya kira mau ganti topik. Saya bantu highlight Mas. Dinas Pariwisata. Gitu. Jadi sekarang kalau bisa kita jalan nih Mas, itu sampai malam hari itu aktivitasnya itu udah rame banget. Bisa dibilang kita yang jadi apa ya, jadi pendatang jatuhnya seolah-olah. Kenapa? Karena udah banyak bule yang jalan, seolah-olah kita yang jadi minoritas gitu. Jalan udah pada bule. Udah kayak Bali gitu kan. Iya, iya, iya. Udah rame banget lah dia. Ah. Jadi ya kita sih optimis ya untuk menjadikan Mandalika ini semakin tahun ke depan pasti akan rame banget ini. Mandalika di beberapa isu katanya rugi, Mas. Rugi katanya. Itu gimana ya? Jawab itu gimana? Oke, ini kita harus lihat nih dia ruginya dari sudut pandang mana gitu ya. Ya. Kalau kita ini rugi apa dulu ini kan? Mandalika ini kan satu kawasan ya. Nah, pengembangan kawasan itu sebetulnya adalah bisnis jangka panjang. Oke. Jadi tidak bisa kita lihat saat ini rugi gitu ya. Ya, dalam satu investasi jangka panjang tentu ada periode-periode di mana kita harus chip in namanya ya. Iya. Ataupun kalau istilah kerennya bleeding cash flow gitu ya. Ya itu hal yang wajar karena titik impasnya kalau seperti kawasan pariwisata itu kan bisa 30 sampai 35 tahun baru kita bisa positif cash flow. Jadi itulah pertimbangan pemerintah kenapa menugaskan ITDC membangun Mandalika. Karena ITDC memiliki Nusa Dua sebagai income generator. Sekiranya ITDC tidak memiliki Nusa Dua sebagai income generator, maka ITDC tidak punya kemampuan untuk membangun Mandalika. Jadi pengembangan kawasan, jalan tol itu semua bisnis jangka panjang, di mana memang si pengembang harus mempunyai source of income selama masa bleeding cash flow itu. Jadi ini bukan hal yang tidak direncanakan. Nah, kalau kita bilang rugi yang direncanakan untuk mencapai pada satu titik tertentu, kita akan membalikkannya menjadi keuntungan sebagaimana halnya terjadi di Nusa Dua hari ini. Melihat potensi baru 29% juga kan yang baru di Ya, dan juga kan baru kita kembangkan ya. Mandalika ini praktis mulai kita bangun itu dari tahun 2016. Nah, untuk itulah saya bergabung dengan ITDC memimpin proyek ini sejak awal. Jadi itu juga kenapa kita buat sirkuit di Mandalika sebagai salah satu upaya kita membuat Mandalika ini cepat terkenal. Karena udah terkenal kok Pak, ngapain? Ya, sebelumnya kan butuh ide yang liar ya. Seperti podcast ini agak liar dikit gitu kan. Kita butuh ide liar di mana dulu kita di awal mungkin orang mempertanyakan, gila ini TDC sama Mandalika kok mau bikin sirkuit, padahal itu bukan lahir semerta-merta ya.
Sirkuit itu sudah kita gadang-gadang dari tahun 2014-2015. Udah lama. Sudah, ya. Tahu cerita. Ya. Sudah 10 tahunan. Ya, dulu tuh di konsep master plan kita, waktu kita diskusi ke kepala divisi sama direksi, ini lahan 1175 hektar ini gimana caranya Diapain? supaya kurang dari 50 tahun tuh bisa terisi. Nah, kita mengacu kepada Nusa Dua yang 350 hektar saja. Kita butuh 35 tahun untuk terisi 70%. Itu adanya di Bali. Sementara ini di Lombok, orang belum kenal budaya pariwisatanya juga belum seperti Bali. Nah, kita butuh satu event ataupun atraksi yang internasional yang membuat dia cepat dikenal, dan satu-satunya cara hanya motorsport. Nah, makanya dulu langsung kita berangan bagaimana kalau kita buat sirkuit Formula One. Betul. Jadi di visioning master plan kita yang pertama, kita sudah buat gambar sirkuit master plan di tahun 2014-2015 di Mandalika, di KIK Mandalika. Nah, Jadi bukan saya mikirnya begini nih. Gimana? Pemerintah mikirnya, saya mau bikin sirkuit pilih Mandalika. Bukan kayak gitu ya. Dilihat dulu Mandalikanya, Ya, terus ya. mikir kayaknya bagus nih jadi sirkuit. Ya. Nah, sebetulnya itu dua kombinasi yang tepat dan rezeki NTB. Nah, ini kita bilang begini. Saya baru mau protes kenapa bukan Makassar. Nah, kalau rezeki itu kan hanya Allah yang tahu. Mas, jawab tuh. Allah yang tahu. Karena Kalau cuma Allah yang tahu Pak, udah saya diam aja udah. Silakan aja udah. Lanjut aja Pak. jadi di 2016 itu ya, 2015 akhir sampai 2016 sebenarnya pemerintah itu ingin mendatangkan kembali MotoGP ke Indonesia. Cuman ada missing link yang saya agak kurang paham kenapa kok tiba-tiba bisa ke Mandalika. Tapi proses yang saya pahami dan saya ikuti, kami di ITDC memang mencari cara bagaimana bisa ketemu Dorna untuk mempromosikan kawasan kita ini untuk menjadi salah satu lokasi sirkuit berkelas MotoGP. Nah, itu memang tidak mudah ya segala macam cara. Tapi kembali lagi rezekinya masyarakat Lombok. Sehingga semua seolah-olah dimudahkan. Amin. Nah, sehingga di tahun 2018 ya, 2018 sebelum Covid, kami berhasil membawa CEO-nya Dorna, siapa namanya? Bapaknya si apa itu? Carlos. Jangan nyontek, Carlos, Pak, jangan nyontek, Carlos. jangan nyontek. Bapaknya Carlos Espeleta sama Carlos Espeleta sama bapaknya lah ya, CEO-nya. Nah, kita bawa ke Nusa Dua, kita promosikan Nusa Dua, kita ajak golf, kemudian kita bawa naik helikopter ke Mandalika, kita keliling di atas lokasi sirkuit yang kita rencanakan ini. Dan dia langsung jatuh cinta. Dan dia malam kita makan malam di Kuta Lama, waktu itu ada salah satu Carmelo ya, Pak ya? Carmelo Espeleta. Ada rumah makan pizza, kita diskusi cukup lama, dia cerita tentang bagaimana MotoGP di Sentul dulu. Waktu itu si Carlos masih umur 6 tahun gitu, dia bawa dia lihat semua di mana-mana mobil kijang, macet, jagoran. Dia ceritalah semua itu kan. Nah, sampai nambah-nambah tuh pizzanya karena katanya pizzanya enak waktu itu. Nah, di situ dia bilang, "Oke, kita suka tempat ini, kita suka dengan keindahannya dan kita ingin kembali ke Indonesia." Nah, dari situlah mulai gayung bersambut, kami intens mengadakan komunikasi dengan Dorna. Dan kemudian di puncaknya waktu MotoGP di Losail tahun 2018 akhir ya. Nah, kebetulan saya dan Pak Riki Baheramsah waktu itu pergi ke sana dan menjemput mereka, membawa mereka ke Indonesia, dan kita langsung menghadap Pak Presiden kala itu di Istana Bogor. Masih Pak Jokowi itu waktu Masih itu. Pak Jokowi. Nah, itu kalau kita lihat di berita-berita kan waktu itu berfoto. Kebetulan saya nggak ada fotonya karena saya pakai jeans waktu itu, nggak bisa masuk. Nggak bawa celana ganti. Kena protokol, Pak. Aduh, Ada kena protokol. protokol. Kayaknya itu jadi salah satu yang paling disesali Pak. Sangat saya Sama saya sesali pakai itu. jeans ya. Iya. Jadi, Iya. nah disitulah Pak Jokowi menyatakan dukungannya terhadap Mandalika datangnya untuk kembali MotoGP ke Indonesia, dan itu di Mandalika. Nah, dari situlah progresnya cepat ya, sehingga kita tanda tangan kontrak dengan Dorna sebetulnya untuk race tahun 2020. Waktu itu kita bersaing dengan beberapa negara ya. Tetapi Dorna memilih Indonesia karena melihat lokasinya yang sangat bagus, dan penggemar motorsport ataupun pengguna motor di Indonesia itu kan nomor 1 di dunia. Nah, sehingga
mereka memilih Indonesia, kita tanda tangan kontrak race 2020. Cuman karena Covid kan agak susah tuh membangun sirkuit dalam keadaan Covid. Nah, akhirnya diperpanjang, kita race pertama 2021 WSBK itu. Nah, seperti itu kurang lebih cerita singkatnya, walaupun sebelumnya panjang nih, berdarah-darah nih sebetulnya gitu loh. Nah, saya mau ngomong persoalan berdarah-darah, Pak. Untuk bikin event internasional sekelas MotoGP kan bukan hal yang mudah gitu kan? Iya, betul. Bukan kayak ngomong di podcast aja kan? Iya, iya. Iya kan? Kelihatannya mudah dari luar, tapi dalamnya kerja keras luar biasa gitu ya. Iya, itu kan nggak mudah. Standar apa sih yang diminta sama yang di sana tuh? Ya, jadi kalau untuk sirkuit itu kan ada namanya, sirkuit ini ada dua ya. Homologasi VIA dan homologasi FIM. Oke, Pak, tolong ingat, ya. saya awam sekali. Saya awam sekali. Ya, homologasi ini adalah persyaratan ataupun spesifikasi standar yang harus dipenuhi untuk melakukan balap di bawah VIA. Kalau VIA ini untuk mobil, FIM ini untuk motor. Nah, jadi kita sebenarnya sejak awal sirkuit ini memang kita desain untuk MotoGP. Walaupun dulu cita-citanya untuk Formula One, tapi karena satu hal kita harus switch secara cepat ke MotoGP agar bisa mencapai target race di 2021. Nah, itu homologasi FIM. Jadi kita selalu berkonsultasi dengan FIM selama proses desain. Jadi desainnya juga harus di-approve dulu, baru selama konstruksi juga disupervisi oleh mereka. Sampai akhirnya nanti menjelang race juga diperiksa semuanya. Jadi terutama masalah yang paling diperhatikan adalah masalah safety. Nah, itu yang tidak boleh dilanggar. Nah, safety ini terus turunannya kan banyak ya. Bagaimana aspalnya, bagaimana pondasinya, bagaimana pagarnya, segala macam lah. Ya, yang penting dia harus safe untuk melakukan race WSBK dan MotoGP waktu itu. Sehingga kita mendapatkan homologasi grade B untuk WSBK, grade A, grade tertinggi untuk MotoGP. Ya, seperti itu. Bicara tentang desain, Pak, sebenarnya saya dengar desainnya sampai menggabungkan tenun Lombok katanya. Ya. Iya, benar ya. Ya, itu jadi gini, dalam hal tertentu yang di luar persyaratan safety, kita bisa membuat improvement. Nah, jadi memang di tikungan 10 karena memang run off-nya gede, itu kita desain menjadi ikonnya Mandalika dengan tenun Lombok yang disebut dengan apa namanya itu? Tenun Lintasan tenun sasaknya itu ya. Jadi kita buat pola motifnya Lombok di tikungan 10 dan tikungan 16. Seperti itu. Pak, karena kita punya konten baru kemarin tuh, namanya Portal Sport, Pak. Kami nanya atlet-atlet perkembangan. Saya mau nanya ke karena Bapak dekat Mbaknya dekat sama olahraga ini kan. Perkembangan balap kita di Indonesia bagaimana sih, Pak? Ya, wah ini kalau bicara itu memang ya kita bersyukur dan memang perkembangannya luar biasa. Ya, Bapak dari tadi belum berhenti bersyukur ini, Pak. Saya perhatikan nih, Pak. Iya, karena memang karena tadi udah dapat sirkuit karena rezeki anugerah Allah. Kalau ditanya kenapa? Ya mana kita tahu, tanya saja sama Allah gitu kan. Jadi disuruh berdoa. Disuruh diam saya udah. Pak tanya ada di situ kan. Walaupun daerah lain kepingin dapat, buktinya Pak Presiden saya mau di situ. Dorna juga saya mau di situ. Kan gitu. Nah, karena itulah kita nggak mau sirkuit ini tidak bermanfaat ataupun tidak optimum. Nah, karena itu kita buat berbagai program yang membuat atlet-atlet kita itu bisa berpartisipasi dan prestasinya meningkat. Apa saja itu? Kalau roda 2 kita buat namanya Mandalika Racing Series. Ini adalah seri kejuaraan roda 2, kejuaraan nasional roda 2 yang kita sudah laksanakan ini tahun ketiga. Ini underbone 150 cc. Jadi bukan cuma MotoGP nih. Oh enggak, banyak. Nanti kita jelasin detailnya, Mas. Jadi 150 underbone, 150 cc underbone, 150 cc sport, 250 cc sport, 600 cc sport dan 1000. Nah, inilah ajang pembalap-pembalap Indonesia untuk bertarung dan berprestasi. Yang di jalan kesana aja. Kesana. Dari semula peserta hanya 50-60, sekarang sudah 130 peserta dan itu sudah kita batasi karena sudah pada titik maksimum. Nah, dan kita juga sekarang mempunyai program di dalam Mandalika Racing Series ini namanya Under 15. Under 15-nya pembalap-pembalap yang umurnya di bawah 15 tahun. Kayak sepak bola. Ya, itu untuk sport 150 cc. Oke. Nah, ini
juara berturut-turut 2 tahun terakhir ini akan kita seleksi 4 orang, kita bawa ke VR46 Academy untuk dilatih selama 2 minggu di sana. Nah, ini yang Mandalika Racing Series. Kemudian dari Mandalika Racing Series ini beberapa mendapatkan wild card ataupun fasilitas khusus untuk ikut di Asia Road Racing Championship. Nah, ini terbukti salah satu pembalap asal Lombok yang Arai Agaska itu sudah berkali-kali menjadi juara di underbone maupun Sport 250cc di Asia Road Racing Championship, dan tidak hanya di Mandalika. Nah, di beberapa seri lainnya, dan pembalap-pembalap dari Honda, Yamaha juga menjuarai kelas-kelas yang lebih tinggi dari itu. Seperti itu kurang lebih. Jadi luar biasa manfaatnya. Gitu. Selain MotoGP ngapain aja, Pak? Nah, mungkin aku mau nambahin dulu ya dari Pak Samsul ya. Tadi aku sama ini sih Mas mau menekankan gitu. Mungkin point of view kita terhadap Mandalika ini nggak boleh dari utangnya aja, tapi seberapa besar kebermanfaatan dari keberadaan sirkuit. Agak membunyikan bel nih persoalan utang nih. Agak membunyikan bel nih. Oke. Untung saya udah siapin. Agak membunyikan bel ternyata. Karena memang kan dalam beberapa kali kesempatan mungkin banyak juga teman-teman media atau kita misalkan main kemana, dia pasti tanya, ya katanya Mandalika tuh rugi lalala gitu. Yang kita tahu ya namanya proses bisnis seperti yang udah dijelaskan Pak Samsul, kan ada proses-proses demikian lah gitu. Yang tadi istilahnya susah sekali, Mas, saya juga awam. Ya kan. Tapi intinya makasih ya. Lanjut. Di callback ya. Tapi mungkin yang bisa saya tambahkan, Mandalika ini ada, dan kita mau keberadaan kita itu memang bisa dirasakan lah sama masyarakat, terutama mungkin kita bahas dari NTB dulu gitu ya, sebagai yang dapat rezeki tadi, Mas, kan. Amin. Nah, kalau kita lihat dari mulai adanya MotoGP ini, kebermanfaatannya itu bisa dilihat dari perputaran uang dulu deh. Dari mulai 2022 sampai ke 2024 itu kalau di total dari 800 sekian miliar ke 600, 500, jadi itu perputaran duit ini cukup besar gitu loh. Bahkan ini kan nanti pada akhirnya akan mempengaruhi ke nasional juga kan perputaran duitnya. Kenapa? Karena ketika event ini berjalan, itu semua ekosistem di situ berjalan. Misal orang jadi cari hotel dong. Iya. Yang pada kemarin-kemarin mungkin orang nggak terlalu tertarik mau buat homestay, tapi sekarang lihat betapa menggeliatnya orang-orang punya duit buat homestay di sana. Kenapa? Karena pada saat 3 hari doang penyelenggaraan MotoGP, Mas, itu mereka kan gila-gilaan ya buat nyari tempat, karena pasti bawa keluarga dan lain-lain sebagainya. Satu, ketika orang butuh hotel, dia pasti butuh kendaraan. Sewa mobil meningkat ekonominya. Rental mobil. Yang ketiga, butuh makan, jelas kan. Konsumsi itu meningkat di sana. Selanjutnya UMKM, karena kita pasti akan libatkan mereka. Semua itu makanan mau di sekitar sirkuit sampai keluar dari daerah Mandalika sampai ke Mataram, ke Senggigi itu kecipratan semua, Mas. Bukan kecipratan lagi, kecebur udah ya kan. PR tuh kayak gitu ya. Kosakatanya. Enggak, ini dan yang enggak kalah pentingnya sebenarnya pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Tengah. PAD. Ya, nah sekarang kami saja dari MGP menyetorkan pajak itu miliaran ya, di atas 6 miliar setahun dari pajak tiket dan aktivitas yang kita lakukan di Mandalika. Belum lagi nanti dari pajak hotel dan restoran yang sekarang sangat bertumbuh di Kuta Baru dan Kuta Lama. Dan ini impactnya luar biasa, sehingga Pemkab Lombok Tengah ini pada akhirnya memiliki dana untuk membangun daerahnya seperti itu. Betul. Karena kalau dampak ekonomi NTB aja, Mas, per 2024 kemarin itu bisa di hampir 300 miliar. Ya kan? Jadi ya kalau kita lihat lah nih tren perputaran uang, terus pertumbuhan ekonomi di sana, kan ini membuat kita ya sebenarnya angle pemberitaannya, nilai-nilai positif tentang Mandalika kan sebenarnya banyak yang bisa disorot gitu loh, Mas. Makanya sering-sering podcast ke sini, Mbak. Ya kan. Itu sih, Mas, yang mau kita gaungkan juga, karena bicara Mandalika ini, aduh,
ke masyarakat itu kita punya 7 desa penyangga gitu ya, dan kita memang punya treatment juga ke mereka gitu, dan spesial treatment ke mereka juga pasti kita punya ya Pak ya. Itu Mas yang selalu kita hadirkan, gimana caranya masyarakat di sana itu benar-benar merasakan keberadaan ITDC dan MGPA, bahkan sirkuit ini sebenarnya itu bukan musuh bagi mereka, tapi kita bawa kok hal-hal yang baik untuk mereka seperti itu. Jadi untung tuh bukan persoalan duit masuk, bukan. Betul. Multiplier effect. Wah, keren banget ya bahasanya. Public relation. Ini mungkin perlu dipahami ya. Jadi sebelum kenapa pemerintah memutuskan membangun Mandalika melalui ITDC, sebetulnya karena dulu memang Lombok Tengah bagian selatan ini adalah daerah yang sangat kering dan maaf ya, memang miskin ya. Kering itu definisinya daerahnya kering kan? Daerahnya kering. Jadi dulu kalau musim kemaraunya sangat panjang sehingga tidak efektif untuk pertanian dan perikanan, sulit, sehingga memang potensinya bukan di situ. Bukan di situ, tetapi memang alamnya sangat indah. Sehingga pemerintah melihat ini harus kita kembangkan menjadi destinasi pariwisata. Dan itulah cikal bakalnya kenapa Mandalika ini dikembangkan menjadi KEK pariwisata seperti itu. Ngomong-ngomong soal pajak tiket, Pak, saya lihat harga tiket di sini nih. Lah iya Pak, saya fair-fairan aja Pak. Ada yang reguler grandstand itu 200.000, premium grandstand itu 450.000. Sampai sini jantung saya masih normal Pak sampai di sini. Premium grandstand 875.000, mulai agak cepet ya kan. VIP luxury tent 6.200.000, mulai cepet nih. Ini dia VIP deluxe class 12 juta, mahal loh Pak ini Pak. Ini mahal kah sebagai orang awam ini? Ini mahal kah? Biasa-biasa aja atau murah lah, cincai lah barang nih. Ini mungkin perlu kita jelaskan ya. Keuntungan apa aja didapat ya. Daripada Bapak jawabnya cuma harga, mending saya yang nanya harga. Saya sebut harganya. Karena tadi mau beli yang deluxe ya tadi Mas. Berapa? 12 tiket Mas. Makasih ya doanya. Jadi memang kita ada beberapa kriteria tiket ya. Ini tadi sudah disebutkan. Ini yang 200.000 ini sebenarnya. Jadi gini, saya harus cerita dulu bagaimana tiketing pricing strategi yang kita usung tahun ini. Sebetulnya kalau dibandingkan tahun lalu, tiket tahun ini sudah kita drop 40 sampai 50%. Ya, contohnya seperti regular grandstand ini, kalau tahun lalu sebetulnya harga aslinya 750.000. Tahun ini harga aslinya 400.000 ya. Kemudian premium grandstand tahun lalu harga aslinya 1.750.000. Tahun ini kita drop menjadi 800.000. Kemudian premium grandstand tahun lalu 2,5 juta, tahun ini 1.750.000. Demikian juga yang lainnya. Nah, khusus untuk program kita ke Makassar ini, kita sekarang kan masuk periode yang namanya pre-sale 1. Nah, jadi harga tadi kita diskon lagi untuk regular grandstand itu diskonnya 50%. Nah, itu kenapa tadi menjadi 200.000. Nah, kemudian premium grandstand kita diskon 50%, itu tadi dari 800 jadi 450.000. Nah, kemudian yang premium grandstand zona A dari 1.750.000 menjadi 875.000. Nah, tahun ini ada fasilitas baru yang kita sebut dengan VIP luxury stand. Nah, itu apa itu? Itu yang mahal nih. Masih ada yang lebih mahal Mas. Iya benar. Masih ada satu di bawahnya. Ada satu lagi sebenarnya. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau selama ini yang tiket yang mahal itu kita kenal dua. Namanya VIP Premier dan VIP Deluxe. Nah, VIP Premiernya yang ada di pedok dan di atas garasi. Di atas garasi? Iya, di atas garasi pembalap. Jadi kita bisa lihat langsung gitu ke bawah ya. Dekat-dekat presiden itu mah. Nah, itu memang itu tidak masuk ke program kita di sini. Nggak dijual. Nggak dijual. Nanti baru dibuka. Ya. Ini banyaknya B2B sama sponsor ya. Itu harganya cukup tinggi. Yang VIP Deluxe ini kan 15 juta ya. Nah, kita ingin menangkap market yang kalau ke VIP Deluxe bagi dia masih kemahalan ya. Makanya kita ciptakan satu VIP tent
dia tetap mewah, full AC, food and beverage juga kita siapkan pada tikungan-tikungan yang view-nya bagus, tetapi harganya separuhnya dari Deluxe. Deluxe. Gitu. Nah, ini kapasitasnya per tenda 450 orang. Tetapi bisa custom request. Banyak, saya mau 100 orang komunitas. Nanti kita bikinkan skatnya khusus untuk dirinya sendiri. Dia bikin branding sendiri di Nggak dalam. bisa dimasukin yang lainnya, Pak. Seperti itu. Pertanyaannya, Ya. ada diskon nggak, Pak? Nah, ini tadi kan sudah kita sebut. Nah, nih kalau kita Padahal lihat, saya mau tawar-menawar. Ya. Nah, jadi di program pre-sale ini dari 7.700.000, ini kita drop menjadi 6.200.000. Jadi kalau bandingin dengan yang 12 juta yang VIP Deluxe kan udah separuhnya gitu ya. Jadi itulah alasan kita kenapa yang tadi grandstand premium dan standar kita turunin, tetapi kita buat kelas baru. Jadi ya semi subsidi silang seperti itu. Itulah konsep yang kita usung tahun ini. Ya. Semakin tinggi harganya, semakin luas experience-nya. Yes, Betul betul. ya, begitu ya. Kayak gitu ya, di tikungan-tikungan nih. Duduk sama Pak Erick Thohir misalnya. Itu bisa kita kondisikan. Asal targetnya tercapai. Sama ini sih Mas, mungkin cerita tahun lalu ya. Karena aku di tahun lalu itu di VIP Deluxe juga. Jadi bisa dikatakan itu full, Mas. Full tahun lalu Yes, full. 10 ruangan kita itu full semua. Jadi ada hampir 1.300-an. Ya. Itu full semuanya. Jadi karena aku yang memang di sana aku bener-bener ngeliat gitu gimana orang bisa menikmati dan enjoy. Karena misalkan mereka di dalam ruangan kan AC nih ya, biar nggak panas gitu kan. Bosen, mau keluar ke teras. itu bisa. Jadi ada grandstandnya juga kayak orang di seberangnya di premium grandstand. Jadi dia bisa duduk lagi, bisa masuk, bisa nonton dari layar. Mau keluar lagi boleh. Terus pada saat nanti ada jam-jam khusus kita bawa mereka dapat tanda tangan pembalap, itu kita arahin semuanya dan udah lengkap fasilitasnya gitu. Ya, jadi kita harapkan ini kan juga tidak hanya sekedar menikmati motorsportnya, tetapi ajang bersosialisasi. Ya bahasa kerennya jadi meet up lah gitu kan. Cari-cari ini relasi ya. Tukar kartu izin. Marketing. Ayo meet up di Mandalika. Jadi kalau yang memang pebisnis dan mau membangun bisnis ya, Di sana lah ayolah kita tempatnya. undang. Saya Bisa di menyaksikan. VIP 10, VIP Deluxe inilah tempatnya gitu ya. Bapak, Mbak, saya mau nanya pribadi boleh ya? Agak pribadi nih sebenarnya. Supaya agak dalam podcast kita. Bapak dan Mbak ini menanggung bukan cuman perusahaan loh, Pak. Indonesia nih. Betul. Iya benar. Saya waktu Mbak Wina nelfon WA saya, ini pengelola Mandalika, repot jadi pengelola. Berat nggak? Sebagai Jadi yang gini ya. terdahulu. Indonesia loh 270 juta Ya, jadi- warga nih, masyarakat nih. ya kalau dibilang berat ya semua kan kalau dalam Islam kan diajarkan Allah tuh tidak akan memberikan Ini jalan beban. keluar. Iya. Ini kalau dia ngajak Islam, ngajak Allah, ini ada pertanyaan lanjutan saya. Allah akan memberikan beban yang sanggup kita tanggung kan. Nah, jadi pengalaman saya pribadi dari 2016 ya, merencanakan ini semua bersama tim, bersama direksi, VP yang lain ya. Ya memang banyak suka dukanya, apalagi kita membangun Lombok yang masih remote kala itu ya. Nah, tetapi ini memang dibutuhkan keteguhan hati, konsistensi, sehingga bisa menjadi seperti hari ini. Saya pribadi tidak menyangka bisa secepat ini. Kalau dulu saya bandingkan dengan karakter awal masyarakat Lombok yang kita temui dulu. Bahkan Ya. visinya waktu itu tidak secepat ini. Tidak secepat inilah. Melampaui ya, Pak, ya. Tidak secepat ini masyarakat Lombok Tengah bagian selatan ini bertransformasi, menerima ataupun menjadi lebih terbuka seperti hari ini, beradaptasi dengan situasinya hari ini. Dan jadi sadar wisata. Jadi sadar wisata. Itu penting. Jadi ini memang patut kita syukuri. Ya terima kasih kepada masyarakat Lombok Tengah bagian selatan secara khususnya, NTB secara umumnya sejauh ini mendukung kami secara penuh, terutama di MGP, karena memang
kami melibatkan secara masif masyarakat NTB, terutama desa penyangga. Selama semua event kita volunteernya hampir 100% dari masyarakat Lombok. Dan hari ini kalau kita running MotoGP, bisa dikatakan marshal kita itu sudah 95% orang NTB. Bahkan clerk of the course-nya, pimpinan lombanya sendiri yang di Indonesia hanya ada 3 yang bersertifikat. Salah satunya Asli NTB, dan itulah yang akan memimpin balap MotoGP tahun ini di Mandalika. itu tadi Mas, multiplier effect-nya kan. Anak-anak secara kompetensi pun terbangun. Betul, Ya, betul, ya. betul. Luar biasa lah, ini hampir yang tadinya umpamanya di musim kering kesulitan mencari pekerjaan, hari ini dengan hidupnya sirkuit Mandalika, aktivitasnya tidak pernah terhenti, itu mereka bisa setiap hari berpenghasilan di sirkuit Mandalika. Nah, yang berkualitas volunteer ini yang kita seleksi menjadi pegawai MGP atau ITDC. Yes. Nah, jadi ini kita jadikan satu jalur rekrutmen untuk pegawai kita. Nah, seperti itu. Sehingga mayoritas orang Lombok lah yang terlibat dari sisi operation dan motorsport. Tapi kalau dari sisi marketing dan keuangan itu kan di Jakarta, itu banyak kan orang Jakarta. Tetapi operation dan motorsport hampir 90% NTB. masyarakat NTB. Mantap. Nah, itu. Enak bantu orang, enak ya Pak? Ya, memang itulah tujuan kenapa kita datang ke Lombok. Karena kan bekerja itu adalah ibadah. Ya, semoga ini menjadi tabungan kebaikan bagi ITDC dan MGP dan semua yang terlibat di dalamnya. Bicara ibadah udah lanjut dulu Pak. Mungkin saya kali ya. Podcast sambil pengajian ya kan. Mas, ini tambahin bawahnya spesial Ramadan. Iya. Cocok kan? Oke, kalau dari aku siapa ya Mas? By the way, aku kan masih 24 tahun. Bisa dikatakan aku pegawai termuda di TDC Mas, di TDC Group. Mirip umur ya dengan ponakan saya. Kirain di Bali 42. Nah, jadi mungkin kalau ditanya secara personal gitu, apakah susah? Mungkin bagi aku 24 tahun di perusahaan sebesar ini. ada masanya memang Mas, kita itu kan bekerja misalkan nih dengan Pak Samsul dan bapak-bapak yang lain kan secara gap usia itu berbeda, cara berpikir, cara mengeksekusi sesuatu kan ada cara-cara yang beda lah. Dengan kita yang kayak mungkin lebih instan, lebih gimana biar nggak panjang gitu kan. Ya itu pasti ada. Tapi yang aku syukuri adalah kalau di TDC dan MGPA ini, kita ini dalam satu grup itu solid lah Mas gitu. Karena bapak-bapak ini mau ngajarin dan tidak memaksakan gitu. Misalkan kayak harus begini, maksudnya harus begini itu mereka ngasih tahu how to. Jadi kita oke. Jadi kita punya cara inovasi yang cepatnya, tapi mereka ngasih tahu rules-nya itu biar nggak salah seperti apa gitu. Itu yang aku senengin. Kemudian kalau ditanya apakah susah misalkan terlibat di event-event ini, karena mungkin di perusahaan kita tadi itu ya Mas, di sehari-harinya kerjanya itu sudah lintas departemen, lintas divisi. Jadi maksudnya ketika kita diceburin ke event ini nggak sesuatu hal yang menyulitkan kita. Karena sehari-hari misalkan nih aku di PR ya, aku mau buat rilis perihal okupansi di 3 kawasan, Bali, NTB, NTT gitu. Kan timnya nggak semua di Jakarta. It means aku harus lompat nih sama tenant relation yang ada di Bajo, yang ada di Bali dan di Mandalika. Aku harus bisa caranya gimana mengcompile semua informasi ini supaya keluarlah satu produk komunikasi yang tepat gitu kan ya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi ketika pun nanti kita masuk ke dalam kepanitiaan atau mungkin di kita disebutnya task force dalam event-event itu, kita dipilihin lagi nih Mas mana yang terlibat di event-event khusus ini, kita masuk dan itu pasti satu tim. Kita nggak sama tim kita yang di kantor gitu. Kita misalkan aku satu tim sama anak-anak MGPA atau sama anak-anak dari grup, anak-anak yang nggak pernah aku jumpain pernah Mas. Terus aku bingung aja pas dikasih keluar surat gitu nota dinas kan. Ya, yang ini yang mana orangnya ya gitu kan. Cuman kita tanya-tanya aja, oh bagian ini ya udah kita masukin grup ngobrol dan tercebur ya jalan-jalan aja. Ya kalau dikatakan ada cekcok kecil ya biasalah. Namanya manusia ya, itu kan pasti ada. Tapi kita ya maksudnya nggak bawa itu menjadi hal yang nggak lo musuh ya, kan nggak gitu ya. Gimana caranya, prinsip kita karena tadi kita mau bawa kebermanfaatan sama masyarakat di sana. Dan kita lihat ini loh Mas, maksudnya kesenangan lah. Ada hal yang nggak bisa kita jelaskan gitu ya, karena misalkan gini, aku di Korsek itu sama TJSL juga, jadi satu divisi CSR. Gitu. Jadi kan kita lakukanlah beberapa program misalkan di Mandalika secara khusus ya. Kemarin itu kita punya satu
CV binaan, itu namanya CV Purnama. Dia itu sekarang sudah berhasil ekspansi ke 6 negara dengan omset naik 60%. Nanya ini, saya bisa dibina nggak? Nah, ini saya bisa jawab. Mau dibina nggak, Mas? lanjut. Nah, gitu kan. Jadi dia udah berhasil sampai ekspansi ke 6 negara. Dan kita latih gitu, Mas. Kita kasih pelatihan, kita kasih program sama mereka. Terus nggak berapa lama kemarin kita juga untuk ningkatin kualitas pariwisatanya nih ya. Untuk teman-teman yang kerjanya misalkan di bagian pelatihan hospitality dan operation sama services, kita kasih pelatihan dan rutin. Ada engineer hospitality namanya gitu, Mas. Kita pengen setiap mereka yang terlibat bersama dengan event ini, karena kan eventnya bukan kelas lokal, Iya, internasional. Waktu orang-orang bule datang, gimana caranya orang-orang ini yang it means tadi kata Pak Samsul itu semua orang-orang lokal, tapi taraf mereka itu internasional. Ditambah semua mata dunia kan menuju ke situ. Lihat gitu kan. Jadi itulah cara-cara yang kita lakukan. Jadi ketika kita lihat mereka senang, mereka ya testimoni sendiri, bukan kita yang nanyain kan. Kayak kemarin itu saya pernah ke satu desa bawa media dari China, Mas. Ini seru, bawa media dari China. Ya udah mereka aja yang cerita sama si media itu, karena kebetulan satu orang media ini bisa bahasa Indonesia. Jadi mereka cerita kan, ada anak-anak kecil. Mereka bilang, iya kita senang karena setiap 2 kali dalam seminggu lah gitu mereka ada dibuatin kelas-kelas kecil di Mandalika buat belajar, buat main. Terus ibu-ibunya juga cerita gimana mereka kira dilatih jadi buat produk-produk sendiri. Jadi si media dari China ini borong itu, Mas, keripik-keripik, disorot, ada madu, mereka dibuatin video segala macam kan, itu yang buat mereka happy. Karena bagi mereka kalau tidak dengan cara seperti ini, gimana caranya media China bisa nyampe ke kampung kita kan gitu. Nah, itu yang kita buat, kita tidak membatasi gitu. Teman-teman rekan-rekan media, yuk yang mau jalan-jalan liputan ke sana. Ya terima kasih ya undangannya ya. Nanti ada suratnya loh. Yang di bawahnya not tidak bisa ditolak. Gitu. Jadi kita mau nunjukin yang tadi sisi-sisi Mandalika yang perlu kita beritakan sama-sama, bukan tentang utang tadi aja lah gitu kan. Tapi bisa apa ya, biar orang tahu lah gitu Mandalika ini. Mungkin kalau dilihat beberapa tahun sebelumnya selalu masuk NTB jadi provinsi termiskin, maaf nih Mas gitu kan. Tapi kita lihat pelan-pelan akhirnya keluar Mas dari 10 besar. Dan kita maksudnya nggak mau bilang itu kerjaan kita ya, enggak lah gitu. Pasti banyak upaya orang-orang juga yang kerja keras, pihak-pihak yang kerja keras. Tapi kita mau dari pihak-pihak itu adalah salah satunya kita di sana. Amin. Gitu. Saya menyimpan pertanyaan ini memang di belakang karena tujuan kita podcast ini pertanyaannya. Saya dapat tiket di mana? Ayo Grace. Oke. Untuk teman-teman mungkin yang khusus mau tanggal 3 sampai 5 Oktober nih. Oke. Untuk teman-temanku di Makassar kawan ya. Kalian dapat tiket spesial. Sore ini ngabuburit ya. Ikut aja yuk ke Popsa. Sorry Mbak, maaf. Sore ini kita di 3 hari ke depan ini baru. tanggal berapa nih? Tanggal hari ini 23. Oke. Di tanggal 23 Maret ada event GP Hub Goes to Makassar di Popsa distrik. Itu nanti teman-teman di sana bisa dapat tiket spesial yang tadi harga udah disebutin Pak Samsul, itu udah murah banget ya, dari 200.000. Nanti ada 200.000 bisa nonton pembalap loh, itu 200.000. Nanti ada barcode Mas di acara itu. Itu lebih kurang lagi dari 200.000 kalau khusus Makassar loh ini loh. Ngopi aja berapa ya? Ngopi cuma sekali paling itu. Jadi nanti bisa datang ke sana, dan dari sosial media kita bisa berkunjung ke website kita juga www.themandalikagp.com. Itu ada promo tiket atau langsung beli bisa di sana. Atau teman-teman mungkin bingung kan acaranya cuma tanggal 23 ya kalau di Makassar tenang aja, kita udah open booth di Nipah Park dari tanggal 22 kemarin sampai 30 Maret nanti. Jadi teman-teman mau nanya tiket plus ada hadiah-hadiah yang udah kita siapin di sana ya kan. Jadi silahkan berkunjung di lantai 2 di Nipah Park. Nanti udah ada teman-teman kita yang siap melayani pertanyaan dan juga proses pembelian tiket kalian. Siap. Bapak mau ditambahin Pak? Gimana? Apa yang mau ditambahin Pak?
Ya, ayolah kita ramaikan Mandalika. Karena 200.000 Pak. ya karena MotoGP ini adalah country branding. Ya. Kita rame-rame bangga sebagai masyarakat Indonesia meramaikan GP Mandalika. Sedap. Ya, daripada kita pergi ke negara tetangga. Iya. Alangkah baiknya kita mengalihkan tujuan kita ke Mandalika. Ya. Nah, jadi kita tunggu kehadiran teman-teman dari Makassar dan Sulsel dan seluruh Indonesia datang ke Mandalika. Siap. Aku mau nambahin dikit Iya, boleh, iya. Mas. Banyak juga nggak apa-apa. Oke, Pak. jadi untuk teman-teman mungkin yang pernah punya pengalaman udah pernah nonton tapi mungkin rada-rada sedikit kecewa Iya, ya Pak. Ada banyak yang bilang ya, aduh takutnya macet, susah dapat akomodasi. Tenang aja teman-teman, karena di kawasan kita di KEK Mandalika kita sudah bisa pastikan penginapan kalian bisa dapat yang terbaik. Kita punya hotel Pullman Mas di bawah ITDC juga. Udah. Pullman Lombok Mandalika itu hotel bintang 5 bisa menikmati di sana juga. Kemudian ada beberapa hotel juga di kawasan kita yang bisa kamu nikmati. Ada Novotel, ada Raja Hotel, ada banyak homestay juga. Tempat makan juga di sana banyak, restoran sudah tersedia. Kemudian mau ibadah tenang aja. Di sana ada Masjid Nurul Bilad itu pas di atas kantor ITDC. Jadi kita satu gedung dengan masjid. Oh, iya, iya, Berkah banget kan. Pantas beliau dari tadi. Kalau ajan harus berhenti karena lo langsung naik ke atas. Iya. sholat. Gitu Mas. Di Itu seberang sirkuit. ini perlu nih sebelum ditutup boleh Iya, nggak cerita boleh, kenapa silakan, kita silakan. buat masjid itu? Nah, Jadi dulu waktu kita datang ke Mandalika kita diskusi dengan tuan guru Tuan Guru. timbullah ide. Para ulama-ulama sana maksudnya Iya, Pak ya? betul, Oke. tuan guru ulama di sana bercerita bagaimana kalau kita mencontoh cara Rasulullah dalam mengembangkan dalam satu wilayah. Yang dilakukan beliau pertama kali adalah membangun masjid. Nah, jadi itulah kenapa kami bangun pertama kali adalah Masjid Nurul Bilad untuk tempat kami bersosialisasi dengan masyarakat di Mandalika, menceritakan apa yang kami lakukan sehingga mereka pikirannya terbuka. Oh, mereka datang mau membangun kita, ayo kita Yes. sambut baik-baik. Dan alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Bapak, Pak, Mbak, terima kasih mau hadir puasa-puasa kita ngobrol panjang ini nggak terasa waktunya. Iya. Saya dua kali dikode tadi. Siapa itu yang kode? sudah 2 kali dikode saya disuruh berhenti. Terima kasih Bapak Samsul Purba, Terima kasih. Wakil Direktur Utama MGPA sama Mbak Gresita Siahaan, Stakeholder NPR ITDC. Yes. Terima kasih sudah hadir. Thank you. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcast sportnya Portal Media. Tolong taruh di kolom komen siapa yang kami undang lagi. Di sini kita bicara tentang olahraga. Saya Sal pamit, beli Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.